Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul terus melakukan pengawasan terhadap perdagangan hewan ternak untuk kurban dan memastikan ternak yang dijual layak untuk menjadi hewan kurban. Petugas juga memastikan kecukupan kebutuhan stok hewan kurban guna memenuhi permintaan masyarakat. Meski harga masih relatif stabil dan hampir sama dengan tahun lalu, namun sejumlah penjual hewan ternak mengaku saat ini kesulitan untuk menambah stok hewan ternak. Penjual kini tengah mencoba mendatangkan hewan ternak dari daerah luar daerah istimewa Yogyakarta seperti dari daerah Madura. Pengawasan terhadap lalu lintas perdagangan hewan ternak untuk kurban tengah digencarkan petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul dengan mendatangi tempat-tempat penampungan hewan kurban milik pedagang di wilayah Bantul. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, petugas juga memastikan stok dan penjualan hewan kurban yang telah berjalan. Hal itu dilakukan guna memastikan kelayakan jual hewan ternak, serta memastikan kecukupan stok terhadap perkiraan kebutuhan total hewan kurban untuk tahun ini. Di salah satu penjual hewan kurban di wilayah Kasihan Bantul, penjual juga memastikan kondisi kesehatan hewan dan tempat isolasi hewan ternak yang baru saja didatangkan dari daerah luar Bantul. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi adanya penyakit zoonosis pada hewan ternak. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, meski ada kenaikan harga, hal itu disebabkan karena hukum ekonomi di mana hanya terjadi menjelang hingga saat pelaksanaan Idul Adha. Kondisi tersebut relatif aman karena hampir sama terjadi di tahun lalu. Sementara pedagang mengaku tidak ada lonjakan kenaikan harga, meski diakui pihaknya saat ini kesulitan menambah stok hewan ternak. Salah seorang pedagang mencoba mendatangkan hewan ternak, khususnya sapi dari luar DIY, guna memenuhi kenaikan permintaan konsumen. Ternak-ternak sehat semua, aman untuk dikorbankan untuk hewan kurban di tahun ini. Dan hari ini juga kita ada pemeriksaan untuk ternak seleksi ternak gubernur dan presiden. Kita mengajukan 15 ternak, yang kemarin 10 ternyata ada tambahan lagi 5. Hari ini terjadi pengecekan oleh tim dari kepresidenan. Cuma yang paling kendala, yang paling sulit adalah mencari barangnya. Stok barang itu sulit sekali, nggak seperti dulu-dulu karena pengaruh PMK dan lato-lato itu akhirnya para petani juga kesulitan untuk takut gitu loh untuk beternak. Nah, harga stabil, posisi sejak tahun kemarin sampai sekarang stabil. Cuma sekarang harga di perkampungan sana itu sangat tinggi karena gara-gara penduduk sana tinggal di Jogja atau di Bantul, di Sleman, di luar itu ngajak pengurus tamir datang ke kampungnya, yang beli di wilayah itu akhirnya rata-rata yuk naik harga sapi. Lebih murah Pak, itu kalau Madura. 19 bisa jual saya Pak. Kenapa nggak ambil banyak Pak? Wah, ini kan percobaan. Nanti kalau waktu hari hanya itu bagus hasilnya, mudah-mudahan nanti tahun ke depan kita bisa tambah. Kalau bedanya apa Pak? Bedanya itu kalau dari Madura, itu tulangnya kecil-kecil. Pedagang mengaku hingga saat ini telah menjual lebih dari 60 ekor sapi dengan harga bervariasi antara 19 hingga 45 juta per ekor. Sementara itu, Joko Waluyo menyampaikan kebutuhan hewan kurban di Bantul untuk sapi sebanyak 7.000 ekor, kambing dan domba mencapai 15.000 ekor. Untuk hewan ternak kambing dan domba di tahun ini mengalami kenaikan harga sekitar 500.000 per ekor dibanding dengan harga tahun lalu. Demikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan.